Mas Dudung Laksono, waktu dan tempat di sini. Untuk bendaharanya Pak Purnomo. Untuk divisi DPD-nya yang pertama kali adalah divisi hukumnya. Yang pertama itu Ibu Gustiani, Dokter Ibu Gustiani, divisi hukumnya. Terus nanti nomor 2-nya Mas Rudi. Waktu dan tempatnya dipersilakan berdiri. Terus untuk divisi humasnya, saya jelaskan dulu. Divisi hukum ini adalah yang dimana nanti apabila ada konsumen ataupun pelaku usaha yang memang nanti memerlukan pendampingan hukum. Terus di sini ada divisi humas. Pertama Mas Haryanto, bisa berdiri Mas. Terus yang kedua Sumarsono, Mas Sumarsono, izin, oke. Divisi lingkungan hidup. Divisi lingkungan hidup ini ada nama pertama Mas Budi Prasetyo. Yang kedua Mas Rianto. Terus divisi barang dan jasa. Yang pertama Eko Purwanto. Yang kedua Mas Suroto. Terus divisi logistik, yang pertama Mas Supriyanto. Yang kedua Radit Eko Purnomo. Divisi Satgas Sani Aksan. Terus Mas Adrianto. Terus berikutnya divisi staf dan ahli. Pertama Mas Wegito Aywibowo. Yang kedua Arwino, izin. Oke, di sini mungkin bisa sedikit saya jelaskan visi misinya LPK RI BAI itu kepanjangan adalah Badan Advokasi Indonesia, yang di sini bergerak di dalam maupun dia pengadaan atau pengguna, terus perdagangan, yang dimana itu apabila nanti pengadaan itu juga mempunyai sedikit problem ataupun juga nanti pengguna juga punya problem, disinilah kita hadir sebagai pendamping atau penengah, yang dimana pada dasarnya kita sebelum lahir saja ke dunia ini masih di kandungan ibu kita masing-masing, kita ada namanya hak, yang itu dilandasin Undang-Undang 1945. Semua warga negara Indonesia ini berhak mempunyai suatu perlindungan hukum. Jadi kita hadir di Kabupaten Sleman ini sebetulnya hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, yang dimana pentingnya mengerti dan memahami struktur-struktur yang mungkin tidak sampai ke akar rumput, yang dimana apa itu arti namanya hak sebuah konsumen yang harus diperjuangkan. Dan di sini pun
kita bukan berarti berdirinya di sini menutup mata atau tidak memikirkan yang namanya kemasyarakatan yang baik dan bijaksana, yang dimana saya sudah bertanya kepada beberapa sesepuh dan pakar-pakar yang sudah mungkin paham tentang hukum. Jadi baiknya lah kita itu baik dia salah ataupun benar, semua manusia ataupun masyarakat yang ada di berkedudukan dimanapun dia, ataupun di Kabupaten Sleman, ataupun di Provinsi DIY, ataupun di luar daripada Provinsi DIY ini, dia punya hak untuk yang namanya perlindungan. Berarti bukan di sini kita terus nanti serta merta menjadikan kita ini, wah ini sayang. Enggak. Dari awal sudah saya bilang, pembentukan ini saya diterapkan sama ketua DPW juga dibilang amanah, integritas, santun, ya, bijaksana, tegas. Jadi yang dimana kita bisa jadi pengayom, jadi contoh buat masyarakat yang dia memang berkebutuhan yang dia tidak tahu kemana dia akan melaporkan segala keluhannya. Jadi semaksimal mungkin nanti kita akan mendampingin sampai dia nanti benar-benar merasakan ada kepuasan, baik pun itu batin ataupun semacamnya lah ya yang saya sampaikan. Kalau kita ini kan independen, jadi kalau mau masuk ke kita mikir dulu lah. Jadi yang dari luar sana pun mau masuk kita mikir dulu, karena kembali lagi saya bilang, tugas kita di sini adalah membengkokkan yang lurus menjadi lempeng. Jadi buat orang-orang tua saya di sini, para sesepuh dan Pak Duko, Pak RT, dan keluarga saya dari Pemuda Belimbing Sari, saya berharap dan kepada pengurusan saya yang ada di sini, para kader-kader juga, saya berharap bantu saya, karena kalau tanpa keluarga atau saudara-saudara saya, kemungkinan saya tidak mungkin ada di titik ini. Dan juga kepercayaan ketua DPW kepada saya yang sudah menganggap saya sudah seperti adik kandungnya sendiri. Terima kasih Pak DPW. Dan saya pun sekiranya diberikan mandat dan tugas nanti untuk DPD Kabupaten Sleman ini, saya kemungkinan nanti akan bersinergi ke beberapa instansi yang mungkin, yang sedikit saya akan terangkan. Mungkin nanti kita akan ke, pertama nanti mungkin kita menghadap Bupati, terus nanti ke Dandim, ke Danres, Kejaksaan, dan Kehakiman. Mungkin ke beberapa ada komponen-komponen yang ada di Kabupaten Sleman, yang dimana juga saya sampaikan kepada kader-kader saya, kepada wakil dan sekre ataupun pimpinan-pimpinan yang lain, satu komando, jangan ada jawil-jawilan di bawah, karena itu perintah DPW dari saya. Dan jelas DPW mengatakan jangan ada berdiri di dua kaki, karena saya berpikiran begini, saya ini udah umur, sudah 40 lebih,
Saya dulu sebetulnya mengamati ini sudah terlalu jauh, yang dimana nanti satu ketika saya hidup di Kabupaten Sleman ini bermanfaat banyak kepada warga dan masyarakat di Kabupaten Sleman. Yang tak minta itu bukan harga atau pembayaran. Yang minta itu satu ketika itu nanti adalah begini. Nama dan keluarga saya akan harum selama-lamanya. Itu. Karena suatu ketika ini nanti kalaupun nanti suatu ketika nanti kita ini pas pada detik terakhirnya, yang orang pasti ingat itu adalah kebaikan. Dan saya akan berupaya, kalaupun ada salah saya nanti dalam menjalankan tugas ini, saya siap untuk dikasih sanksi ataupun teguran. Dan saya akan meminta kepada seluruh jajaran dan keluarga dan sesepuh saya yang ada di Kabupaten Sleman ini, bantu saya, bimbing saya, dan pantau saya. Dan saya akan bisa membuat yang terbaik di Kabupaten Sleman ini, yang dimana nanti kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kita nanti diberikan waktu dan kesempatan, biar nanti masyarakat kita ini nun sewu, saya bilang bukan nggak pintar ya, karena kalau di Kabupaten Sleman ini banyak orang pintar. Jadi kita akan memberikan pemahaman ke bawah-bawah biar supaya masyarakat itu biar lebih tenang, nyaman, dan sejahtera. Itu saja visi misi saya, tidak ada muatan apapun. Yang jelas kehadiran kami atas restunya dari Pak DPW dan Ibu DPW, bantu saya dan temanin saya untuk Kabupaten Sleman lebih aman dan sejahtera. Mungkin itu aja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.